Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di video kita di channel Apotek Jerman kali ini bersama aku Devrialdi. Apa kabar kalian semua? Wie geht's euch? Ich hoffe euch geht's gut. Aku harap kalian semua baik-baik aja dan ya hari ini sebenarnya video kali ini adalah video yang lumayan spesial karena aku bakal jelasin ke kalian tentang cara menjelaskan waktu atau jam dalam bahasa Jerman, dan ini sebenarnya lumayan menarik, apalagi sangat beda dengan kalau misalnya kita jelasin di compare sama di Indonesia. Dan even aku mau clarify dikit dulu, kalau misalnya di Jerman itu sebenarnya ada beberapa cara untuk ngucapin waktu. Jadi biasanya Jerman bagian atas sama bawah sama tengah itu kadang-kadang bisa juga beda cara bilang waktunya gitu. Jadi mungkin ini hanya beberapa hal dari sekian banyak hal yang bisa kalian pelajarin, dan aku harap kalian bisa dapetin dan pelajarin sesuatu dari video ini. Untuk itu langsung aja kita mulai, let's get started. Okay, the first one, kalau misalnya kalian mau nanya dulu ya, kalau misalnya kalian mau nanya kayak ke orang gitu, kayak ini udah jam berapa gitu. Biasa orang kalau misalnya lagi di jalan terus ketemu, dia bisa bilang Entschuldigung, wie spät ist das gitu, atau wie viel Uhr ist das gitu. Jadi kayak jam berapa sekarang, permisi jam berapa sekarang ya gitu. Jadi kalian bisa bilang Entschuldigung, wie spät ist das, oder wie viel Uhr ist das gitu. Atau misalnya kalian mau nanya misalnya yang lebih panjang kayak pada jam berapa ujian itu dimulai misalnya. Nah kalau misalnya kalian mau bilang pada jam berapa ujiannya dimulai, kalian bisa bilang wie viel Uhr fängt die Prüfung an, atau wie viel Uhr beginnt die Prüfung, atau misalnya wann beginnt die Prüfung gitu. Jadi kalian bisa nanya either kalian tanya wie viel Uhr, jadi wie viel Uhr itu artinya pada jam berapa, atau kalian juga bisa bilang langsung wann beginnt die Prüfung gitu. Nah, untuk menjelaskan beberapa jam, jadi bukan beberapa jam tapi beberapa waktu gitu, itu ada beberapa versi. Nah, kalau misalnya kalian mau bilang, yang pertama kita mulai dulu yang paling simpel. Kalau kalian mau bilang ini udah jam 1, kalian bisa bilang es ist 1 Uhr, es ist jetzt 1 Uhr, atau misalnya kalian juga bisa bilang es ist Punkt 1 kayak gitu. Jadi ini jam 1 teng gitu, atau jam 2 teng gitu, Punkt 2, atau misalnya es 2 Uhr gitu. Jadi kalian bisa bilang itu yang paling simpelnya gitu. Nah kalau misalnya di Jerman ini juga kalian juga bisa kayak bilang seperempat gitu, jadi nggak cuma di Indonesia. Jadi misalnya seperempat setelah jam 12 gitu, kalian bisa bilang Viertel nach itu, jadi kalian ntar bisa lihat di salah satu bagian di screen ini bakal tertulis. Jadi Viertel nach itu artinya 15 menit atau seperempat jam setelah gitu. Jadi misalnya Viertel nach 12 itu artinya 15 menit setelah jam 12 gitu. Jadi kayak seperempat setelah jam 12. Atau misalnya orang juga bisa bilang bukan cuma Viertel nach 12, mereka juga bisa bilang Viertel 1. Viertel 1 itu artinya sama, jadi kayak artinya juga jam 12 lewat 15 gitu. Jadi Viertel 1 itu jadi udah 15 menit berlalu untuk menuju ke jam 1 gitu. Viertel vor. Nah kalau misalnya ada Viertel nach, 15 menit setelah, 15 menit sebelum juga ada, jadi namanya itu, atau misalnya orang bilangnya Viertel vor. Viertel vor itu 15 menit atau lagi seperempat jam 12 contohnya, atau sekarang kita ganti jam 9 ya, jadi kayak Viertel vor 9 gitu, artinya lagi 15 menit itu udah jam 9 gitu, atau lagi seperempat itu udah jam 9 gitu. Tapi orang juga bisa bilang drei Viertel, jadi drei Viertel 9 itu artinya sama, jadi 15 menit sebelum jam 9 gitu. Dan ini kembali lagi itu biasanya terbagi di region atau dibagi dengan area-area di Jerman gitu. Umumnya lebih ke Viertel vor sama Viertel nach daripada kayak drei Viertel kayak gitu-gitu. Tapi it's just good to know biar kalian juga bisa aware.
Nah, terus misalnya kalau kalian mau jelasin setengah, misalnya setengah 3 contohnya. Jadi kalian bisa bilang halb drei, es ist jetzt halb drei, sekarang setengah 3 gitu. Atau misalnya eine halbe Stunde nach. Jadi eine halbe Stunde nach itu misalnya kalian mau bilang setengah 3, jadi setengah jam setelah jam 2 artinya kan. Jadi kalian bisa bilang eine halbe Stunde nach 2 gitu. Setengah jam setelah jam 2, which is setengah 3 gitu. Dan ya itu juga bagus banget karena istilahnya kalian di sini nggak cuman tahu kayak aku dulu waktu awal-awal di Jerman juga bingung gitu kayak oh ini harus bilangnya kayak gimana gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian mau bilang kayak jam 7:25 contohnya gitu, jadi kalian bisa bilang es ist 25 nach 7, jadi 25 nach 7. Jadi 25 nach 7 itu artinya 25 menit setelah jam 7 gitu. Atau misalnya 5 vor halb, contohnya 5 vor halb 8 gitu. Jadi kayak 5 menit lagi sebelum setengah 8, misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya kalau kalian bilang kayak tinggal 1 atau 2 menit sebelum jam 8, kalian juga bisa bilang es ist fast 8, es ist jetzt fast 8 Uhr gitu. Jadi kayak ini udah hampir jam 8 gitu. Jadi kayak tinggal 2-3 menit lagi gitu. So it's actually really good karena menurut aku di sini itu orang sangat pungklich, sangat on time. Jadi kalian benar-benar harus tahu exactly kapan kalian harus pakai jam ini. Kalau di Indonesia kan kita kadang-kadang kayak oh iya sekitaran jam segini lah. Kalau di sini nggak bisa, kayak kalian itu benar-benar harus pungklich gitu. Nah terus kalian juga bisa bilang selain itu juga kalian bisa bilang kayak misalnya 10 menit sebelum jam 9 gitu. Kalian bisa bilang es ist 10 vor 9 gitu. Jadi 10 menit sebelum jam 9 gitu. Jadi kalau 15 menit tadi kalian bisa bilang Viertel vor. Kalau 10 menit kalian bisa langsung bilang es ist 10 vor 9 gitu. Atau es ist 20 vor 8 gitu. Jadi kayak gitu. Dan selanjutnya aku bakal bilang ke kalian juga kayak gimana kalau misalnya jawab kayak 4 Uhr fängt die Prüfung an atau 4 Uhr beginnt die Prüfung atau wann beginnt die Prüfung. Kalian bisa bilang die Prüfung beginnt misalnya Montagmorgen 7 Uhr gitu. Jadi die Prüfung beginnt am Montagmorgen 7 Uhr. Nah terus selanjutnya aku juga mau bahas sedikit tentang cara kalian bisa bilang sarapan, dinner, lunch, terus brunch gitu. Nah kalau di Jerman sendiri untuk sarapan itu kita biasanya bilang Frühstück, das Frühstück, das Frühstück. Terus kalau misalnya brunch itu literal translationnya jadi brunch juga, diambil dari bahasa Inggris, jadi der Brunch. Jadi bukan das Brunch tapi der Brunch. Terus untuk lunch itu das Mittagessen. Terus kalau misalnya dinner itu das Abendessen. Nah, selain itu juga aku mau tambahin dikit kalau misalnya kalian mau bilang di sini juga orang kadang-kadang bisa bilang 7:30 atau 8:30. Jadi kayak istilahnya jam 8:30 gitu, sama kayak di Indonesia. Jadi orang juga kadang-kadang bilang kayak gitu, jadi kayak atau ya misalnya 8:30 gitu. Atau misalnya wir treffen uns 8:30 gitu. Jadi kayak gitu. Tapi selalu angka Uhr gitu. Jadi kayak jamnya jam berapa, terus Uhr, terus habis itu menitnya gitu. Kayak gitu. Alright guys, thank you so much for watching this video. Gimana tadi? Lumayan gampang apa susah atau gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar gimana, apakah rada susah atau kadang-kadang mungkin kalian ngerasa kurang komplit. Silahkan tulis di komentar di bawah. Dan juga jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, ke siapapun itu. Dan jangan lupa buat subscribe and please hit that notification bell di subscribe buttonnya itu biar kalian juga tahu kalau misalnya kita ada video-video baru atau misalnya kita upload video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos.
Ciao.